Persidangan kasus IKTP dengan terdakwa Andi Narogong hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor, dan untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Zaza Wisastro. Zaza, seperti apa jalannya persidangan untuk hari ini? Ya Fitri, sidang hingga sore hari ini memang masih terus berlangsung dengan memeriksa atau mendengarkan keterangan dari 5 saksi yang sejak pagi tadi pukul 10:45 sudah hadir, yakni ada mantan Mendagri Gamawan Fauzi, kemudian ada Yusuf Darwin Salim sebagai direktur dari PT Astragrafia, ada Zudan, kemudian ada Setia Budi Ardianta dan juga Christian Ibrahim Mukmin. Tadi ada beberapa poin menarik dari kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh mantan Menteri Dalam Negeri tahun 2009 maksud kami hingga 2014 Gamawan Fauzi. Tadi Gamawan sempat mengakui bahwa dirinya pernah pergi bersama dua terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, yakni Irman dan Sugiharto. Gamawan mengakui bahwa dirinya pernah berlibur ke Singapura dan ini dilakukan mereka setelah sehari sebelumnya melakukan peresmian perekaman KTP elektronik di Batam. Dan menurut Gamawan, perginya mereka ke Singapura ini hanya dalam rangka berlibur selama 1 hari. Kemudian tadi juga Gamawan pada saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pertemuannya dengan Ade Komarudin dan juga Irman di sebuah restoran di daerah Jakarta Selatan, Gamawan juga mengakui pernah diajak makan siang bersama Ade Komarudin dan juga Irman di sebuah restoran di belakang Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan pada akhir 2013 atau awal 2014 pada saat Gamawan masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun Gamawan menampik bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas atau membicarakan mengenai proyek KTP elektronik. Selain itu juga tadi Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi sempat bertanya mengenai pertemuan Gamawan dengan Yohannes Marlim. Gamawan menyatakan bahwa tidak pernah bertemu dengan Yohannes Marlim. Namun Ketua DPRD Sumatera Barat menurut Gamawan pernah meminta waktu untuk bertemu Gamawan di rumahnya di daerah Padang, Sumatera Barat, dan kemudian membawa 2 orang, salah satunya ini beretnis Tionghoa. Kemudian jaksa bertanya kembali apakah orang yang beretnis Tionghoa tersebut merupakan Yohannes Marlim. Kemudian juga jaksa memperlihatkan foto Yohannes Marlim. Namun menurut Gamawan lupa seperti apa wajah dari orang yang beretnis Tionghoa tersebut. Selain itu juga Jaksa Penuntut Umum sempat bertanya kepada Gamawan mengenai apakah Gamawan mengetahui adanya kerugian akibat proyek pengadaan KTP elektronik. Gamawan menyatakan bahwa pada saat proyek ini akan dimulai sempat mencurigai adanya kerugian yang akan ditimbulkan jika proyek ini berjalan. Kemudian sebelum menandatangani proyek tersebut, Gamawan sempat meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit terhadap proyek tersebut. Namun hasil dari audit BPK menyatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari penganggaran proyek KTP elektronik tersebut sehingga kemudian Gamawan menandatangani proyek itu. Namun setelah kasus ini bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi, Gamawan diberitahu oleh KPK menurut Gamawan bahwa adanya kerugian dari KTP elektronik sebesar 1 triliun rupiah. Setahu saya kerugian 2,3 triliun itu kan pernyataan KPK belakangan ya, saya tidak tahu Pak. Ketika 2014 Pak Bambang mengatakan 1,1 malah di media. Saya juga tidak tahu di media masa disebutkan Pak Bambang kerugian negara KPK 1,1 gitu. Itu ada banyak dokumennya bisa dibuka. Saya panggil Pak Irman. Apa ini masalah Pak Irman? Ini katanya soal iris. Iris mata yang harusnya ditender tapi tidak ditender. Saya bilang, bagaimana itu? Saya bilang, coba jelaskan kepada saya. Gitu. Tapi kan saya belakangan sudah mau berhenti Pak, tidak lanjut. Tapi belakangan sesudah itu lagi naik jadi 2,3.
Ya, demikian petikan pernyataan atau kesaksian dari Gamawan Fauzi, mantan Mendagri di sidang kasus korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini sidang masih terus berlangsung dan kami akan terus memantau bagaimana jalannya persidangan hingga selesai. Fitri. Baik, terima kasih Saza Wisastro melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.